Yo, halo sobat recap dimanapun kalian berada, WhatsApp, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja. Welcome back with me, seseorang yang ngejedok di bumi karena pandemi. Ya begitulah. Kali ini saya tidak akan merangkum film perang, tapi yang belum nonton bisa cek di atas. Film yang kemarin dibahas adalah Danger Close: The Battle of the Long Ten. Sekarang kita akan berfokus ke dunia fantasi, di mana monster dan segala macam keanekaan hayati nabati akan muncul. Dan film ini juga masih hangat karena baru dirilis tahun kemarin, tepatnya tahun 2020. Didirect oleh Paul W.S. Anderson dengan judul Monster Hunter dan diperankan oleh aktor dan aktris ternama, terutama Milla Jovovich dan Tony Jaa. Milla Jovovich merupakan tokoh utama di Resident Evil dan Tony Jaa terkenal di film Ong Bak. Film yang menceritakan seorang kapten pasukan perdamaian yang terlempar ke dunia lain, bukan isekai tapi. Namun dunia yang dipenuhi oleh monster yang pikasieun dan pastinya epic. Tapi sebelum lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian yang kemarin memberikan support dan saya tidak menyangka akan jadi seperti ini. Wow, sekali lagi terima kasih banyak. Oke lah, tanpa berkicau lama lagi, this is Monster Hunter. Let's go! Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah dunia baru yang sangat berbeda dengan bumi, di mana kapal di sini berlayar di atas pasir, dan cukup membuat otak saya ngehuleng. Kapal ini dikomandoi oleh The Admiral yang sedang menyelidiki sebuah menara yang sangat tinggi dan juga berbahaya. Namun ketika kapal terus melaju, ternyata kapal itu dibuntuti oleh sesuatu yang besar. Lalu scene berpindah ke kapal yang menunjukkan keanehan, di mana semua lampu di sana bergetar dan tiba-tiba Yap, kapal itu diserang oleh monster yang dinamai Diablo. Di insiden ini banyak sekali korban yang mati dan terluka akibat serangan Diablo. Namun ada seorang dari mereka yang terpental dari kapal dan terjatuh di pasir, tapi orang tersebut masih selamat. Kembali ke dunia kita yang indah, sekarang scene berfokus kepada pasukan PBB dari Amerika yang dipimpin oleh Kapten Natalie Artemis. Tim ini berkode Alpha. Tim Alpha yang sedang mendengar radio dari tim Bravo yang terjebak di badai meminta bantuan dikarenakan jarak pandang yang sangat pendek dan juga dikhawatirkan adanya serangan dari musuh. Tim Alpha yang mendengar hal itu pun langsung berangkat mendekati lokasi tim Bravo. Ketika di jalan, mereka menemukan beberapa batu aneh yang tersusun, tapi Kapten Artemis menghiraukannya karena mereka ini ranger bukan arkeolog. Dan di saat mereka menghampiri seseorang dari tim Alpha yang berangkat terlebih dahulu, orang ini bernama Ling. Ling menjelaskan disinilah lokasi tim Bravo berada, tapi mereka menghilang secara misterius. Kapten Artemis pun keheranan, bagaimana caranya tank dan mobil lapis baja yang beratnya hampir 10 ton tidak meninggalkan jejak apapun dan hilang secara misterius. Namun di saat itu juga datanglah badai pasir yang sangat besar menghampiri mereka semua. Kapten Artemis pun menyuruh semua orang segera menaiki mobil dan menjauh dari badai tersebut. Tapi karena kecepatan yang kurang, kendaraan mereka pun tersusul oleh badai. Dan mereka sekarang terjebak di dalam badai tersebut. Ketika melintasi pondasi batu yang aneh tadi, tiba-tiba batu tersebut menyala dan membuat sebuah portal. Dan mereka pun terjatuh ke sana. Ketika mereka terbangun, ternyata tempat yang mereka lihat bukanlah tempat sebelumnya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa mereka terlempar ke dunia lain. Widih. Kapten Artemis pun bingung saat melihat peta. Dia menjelaskan bahwa tidak ada bangunan atau pegunungan yang berada di dekat mereka. Tapi kenapa ada struktur yang sangat tinggi di dekat mereka saat ini? Lalu Kapten menyuruh Axe untuk naik ke bukit dan sisanya mengecek mobil dan alat-alat. Axe yang menemukan sesuatu menyuruh semua orang untuk melihatnya. Dan ternyata itu adalah kendaraan tim Bravo yang hangus dan entah apa penyebabnya. Bravo team. Saat mengecek lebih dekat, bukan hanya mobilnya saja yang hangus, tapi jasad-jasad dari tim Bravo juga ikut terbakar. Seseorang mengatakan bahwa ini merupakan ulah dari senjata pelontar api. Tapi Kapten menyangkal, bahkan bom napalm saja tidak sampai sepanas ini yang bisa menyebabkan mobil dan sisi krunya tewas. Not even napalm burns that hot. Karena situasi yang mereka tidak ketahui, Kapten menyuruh semua orang pergi menggunakan mobil. Saat di perjalanan, seseorang mengatakan bahwa semua ini tidak beres. Petir yang menyamar mereka waktu itu melakukan sesuatu dan sepertinya menteleport tim Alpha kemari. Untuk menenangkan bawahannya, Kapten mengendak-endak mobil dan menyanyikan yel-yel. They say that in the army, give $100. Ask for size 11. Namun yel-yel berhenti ketika mereka melihat tulang belulang yang sangat besar. Dan bisa dipastikan bahwa tulang ini bukan tulang dinosaurus, dikarenakan ukurannya yang sangat-sangat masif.
Lalu scene berpindah ke seseorang yang kita lihat di awal. Dia melihat tim Alpha yang sedang melintas di atas pasir dan berusaha memperingatkan tim Alpha dengan menembakkan anak panahnya. Namun karena tim Alpha yang kaget, mereka langsung menembaki orang tersebut. Di saat tembakan berhenti, tiba-tiba pasir bergetar dan ada sesuatu yang besar menghampiri mereka, yaitu Diablos. Di saat itu juga Kapten menyuruh semua orang menaiki mobil dan menjauhi makhluk tersebut sembari menembakkan senjata mereka. Tapi karena mereka berada di kandang musuh, ya jelas mereka kalah cepat dan mobil-mobil pun dipentalkan. Di kejadian ini, satu orang dari tim Alpha terbunuh dikarenakan terlalu dekat dengan Diablo. Dikarenakan mobil terpental, terjadi masalah pada mesin. Namun mesin mobil masih bisa kembali menyala dan Kapten menyuruh semua orang yang selamat untuk menaikinya. Tapi sekali lagi, karena mereka sedang di kandang Diablos, mereka terkejar dan dipentalkan kembali. Di saat ingin melarikan diri, seseorang tertusuk dan melakukan bunuh diri dengan melemparkan granat kepada Diablos. Tapi serangan tadi tidak berefek sama sekali untuk Diablos dan tim Alpha pun dikejar. Tim Alpha yang diuntungkan dengan bebatuan berhasil menghambat Diablos. Orang tadi dengan skill memanahnya yang hebat menembak Diablos dengan panah peledaknya. Scene berpindah ke tim Alpha yang memasuki gua dan berhasil selamat dari Diablos. Karena dia tidak bisa memasuki gua karena oversize. Bahkan tanduk dari Diablos sampai patah dikarenakan Tului maksa masuk untuk ke dalam. Lalu Diablos kembali menggali di pasir dan menunggu bangsanya datang. Tim Alpha yang kebingungan di dalam gua berdebat karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di samping mereka tidak mengetahui di mana mereka saat ini, plus bahaya yang mengintai dari Diablos. Di saat perdebatan mereka berakhir, tiba-tiba Kapten Artemis dicapit oleh monster yang berbentuk kalajengking. Tapi karena Link yang jago memakai AWM ketika bermain PUBG, bukan masalah besar untuk menembak mata monster tersebut. Ketika Kapten berhasil terlepas, Kapten Artemis pun terkapar dengan tidak adanya denyut nadi. Link dan lainnya berusaha menyelamatkan Kapten. Akan tetapi sepertinya niatan mereka harus terhenti dikarenakan monster tersebut datang dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Di saat sisa tim Alpha kabur dari monster kalajengking, si pemanah melihat mereka dan mencoba membantu mereka dengan menembakkan panah peledaknya. Namun karena jumlah mereka yang sangat banyak, bahkan posisi si pemanah yang sangat jauh pun langsung diserang oleh monster kalajengking tersebut dan memaksa dia untuk kembali ke tempat persembunyiannya. Kembali ke tim Alpha yang situasinya semakin terpojok, dan ketika mereka berhenti sebentar, tiba-tiba ya, Marshall terbunuh. Udah tahu lagi kejar-kejaran malah diem. Sisanya kembali berlari dan scene berpindah ke Kapten Artemis yang ternyata masih hidup dan berusaha untuk berdiri. Tapi ya, bukannya bisa berdiri, malah Kapten Artemis yang dicapluk oleh monster tersebut. Dan kini scene memperlihatkan Kapten Artemis yang keluar dari apa ya, seperti jaring laba-laba pas nangkepin mangsanya lah. Tapi kita anggap aja monster tadi itu hasil hubungan gelap laba-laba dan kalajengking. Lanjut, di saat berhasil keluar, Kapten Artemis melihat sekitar dan menyadari bahwa ini merupakan sarang monster tadi. Tapi sialnya anak buah dari Kapten Artemis tidak berhasil selamat dan malah meninggal. Lalu Kapten Artemis pun berusaha untuk berjalan keluar. Akan tetapi karena dia yang terkena racun, dia pun teler dan pusing. Tapi Kapten Artemis tetap memaksakan dirinya dan membawa barang-barang dari kantong yang berupa granat suar. Dikarenakan tempat yang sangat gelap, akhirnya Kapten pun menyalakan suar tersebut. Di saat Kapten terus berjalan, tiba-tiba ternyata Link masih hidup dan Kapten membawanya pergi. Namun di tengah jalan, Link tidak bisa berjalan lagi dikarenakan racun yang berasal dari monster kalajengking. Di saat itu juga suar mati dan ketika Kapten Artemis menyalakan suar yang lainnya, ya, ternyata dari tadi mereka diikuti oleh monster. Kapten Artemis pun sekarang sibuk ngegebahkan monster dengan suar miliknya. Tapi Link sudah tidak tahan akan sakitnya yang luar biasa membuka bajunya dan ternyata bukannya racun yang ia dapatkan, malah tubuh Link yang dipenuhi oleh telur-telur monster tersebut. Monster yang besar sebagai induknya langsung membawa Link dan membunuhnya di saat itu juga. Dan itu benar-benar sangat menggelikan. Lalu dia membakar monster tersebut dengan suar dan tabung oksigennya. Kapten Artemis langsung berlari menuju lubang keluar. Namun karena ini film, monster tersebut bisa menangkap Kapten dan membawanya masuk kembali dan mematahkan kaki Kapten. Tapi Kapten Artemis tidak kehabisan akal. Lalu Kapten melempar peluru yang ia dapatkan dari tasnya dan berhasil membuat monster tersebut liar.
Kapten Artemis pun langsung menyelamatkan diri dan keluar dari sarang monster kalajengking. Karena kaki kapten yang dipatahkan monster tadi, dia tidak bisa kemana-mana selain diam di sana. Untungnya monster kalajengking ini tidak bisa keluar dari sarangnya, diakibatkan sinar dari matahari. Bisa disimpulkan bahwa monster ini adalah monster nokturnal, sama kayak kalian yang gak bisa tidur di jam 10 malam. Karena kaki kapten yang terluka, akhirnya dia membuka peluru dan menaburkan bubuk mesiu ke kakinya dan membakarnya. Entah apa fungsinya, tapi mungkin aja biar lukanya kering. Tapi nggak tahu sih, kalau ada yang tahu boleh dijelasin lah. Setelah itu kapten memanjat ke puncak tertinggi di tempat tersebut dan melihat bahwa tempat ini dikelilingi oleh padang pasir yang tidak berujung. Lalu kapten menemukan tempat ketika si pemanah tadi yang memperingatkan tim Abha akan keberadaan Diablos. Ketika kapten melempar batunya ke pasir, tiba-tiba Diablos muncul dan kembali ke dalam pasir. Kapten Artemis yang mulai dehidrasi mulai mencari sumber air dan menemukan lokasi bangkai-bangkai kapal. Saat memasuki kapal, ada seorang yang berlari dan tiba-tiba menyerang Kapten Artemis. Dan itu adalah si pemanah tadi. Di saat kapten terpojok oleh si pemanah, terjadilah perkelahian di kapal tersebut. Karena mereka berdua pandai berbaku hantam di film-film sebelumnya, jadi bukan masalah besar untuk saling mengimbangi satu sama lain. Namun karena kondisi Kapten Artemis yang kelelahan, akhirnya dia tersalto oleh si pemanah dan diikat untuk dibawa ke persembunyiannya. Ketika di jalan, hari pun mulai gelap dan si pemanah pun sepertinya ketakutan dan mengucapkan Nerzila, yaitu monster hubungan gelap antara laba-laba dan kalajengking tadi. Kapten Artemis yang terjatuh membawa batu dan mencoba untuk membuka tali ikatannya. Dan di saat pagi hari tiba, si pemanah seperti biasa mengecek keadaan sekitar. Namun di saat dia kembali ke tempatnya, tiba-tiba ya, Kapten Artemis menamponnya dan si pemanah diikat. Kapten Artemis yang merasa dirinya sudah menang mencoba membuat si pemanah kesal. Tapi bukannya membuat si pemanah kesal, justru Kapten Artemis lah yang ke-trigger. Ketika ingin menampol si pemanah, Kapten Artemis justru menghancurkan tempat ibadah si pemanah dan membuatnya sangat marah. Karena mereka bertarung di atas tebing yang tentunya sangat berbahaya. Di saat jatuh ke bawah, si pemanah malah jatuh tepat di sarang Nerzila. Namun bukannya membiarkan si pemanah tewas dimakan Nerzila, kapten malah membantunya untuk keluar dan melepaskan ikatannya. Dan ketika sudah mengambil ancang-ancang untuk bertarung kembali, kapten mengembalikan pisau si pemanah dan memberikannya coklat sebagai tanda perdamaian. I don't have any more. Lalu si pemanah juga memberikan air kepada kapten sebagai tanda bahwa mereka impas untuk tidak bermusuhan. Sesudah kejadian itu, mereka berdua berjalan menuju tepi bukit dan si pemanah menjelaskan bahwa kapten harus ke menara tinggi untuk kembali ke dunianya. Namun mereka tidak bisa kemana-mana karena Diablo yang menunggu di dalam pasir. Kapten Artemis yang ingat bahwa masih ada RPG di dalam kendaraan miliknya menjelaskan kepada si pemanah Diablos. bahwa ada senjata yang bisa membunuh Diablo. Ya, tapi nampaknya dia tidak setuju dan menyuruh kapten untuk mengikutinya. Mereka berdua kembali ke sarang Nerzila, namun kapten tidak setuju karena mengira mereka akan masuk ke dalam sana. Tapi si pemanah menjelaskan Diablos, Nerzila. Diablo. bahwa untuk mengalahkan Diablos perlu racun dari Nerzila untuk membuat Diablos tidur. Lawanlah monster dengan monster. Smart. Kill a monster, you need a monster. Di saat menjelang malam, mereka berdua melancarkan strategi mereka yang akan menjebak Nerzila. But they don't let me go. Gelo, nyanyi di tengah sarangnya, nggak greget apalagi coba. Dan rencana mereka berhasil. Ketika Nerzila tertangkap, si pemanah langsung melompat dan membelah kepala Nerzila menjadi dua, serta memotong sengatannya Nerzila. Lalu mereka berdua kabur karena banyak sekali monster Nerzila yang mengarah kepada mereka berdua. Saat di tempat persembunyian, kapten memperlihatkan insignia tentaranya, dan dia merupakan kesatuan khusus dari pasukan Rangers Amerika. Dan si pemanah menjelaskan bahwa dia memakai panah dan Kapten Artemis menyebutnya dengan Hunter. Hunter.
Jadi kali ini kita akan sebut si pemanah dengan si Hunter. Hunter, oke? Lalu esoknya mereka membuat senjata yang akan mengalahkan Diablos. Namun untuk mengalahkan Diablos tidak semudah membalikan telapak kaki. Hese. Jadi mereka bersiap-siap dengan rencana mereka. Let's do this. Tell me about that. Di saat siap, mereka pun melancarkan aksi mereka berdua. Pertama, mereka melemparkan sebuah tong ke arah berlawanan untuk menjauhkan Diablos dari mobil lapis baja. Dan di saat Diablos terpancing, mereka berlari sekencang mungkin menuju mobil. Namun Diablos yang menyadari hal tersebut kembali menggali pasir dan mengejar mereka berdua. Karena mereka berdua berhenti, hal itu pun mengakibatkan Diablos kehilangan suara langkah kaki mereka berdua dan kehilangan arah. Dengan berani, si pemburu akan menjadi umpan dan melawan Diablos. Namun karena benda sucinya terjatuh, dia pun berbalik dan mengambilnya. Di saat itu juga dia terpental oleh Diablos. Ketika akan sparring dengan Diablos, si pemburu menggunakan senjata pamungkasnya, yaitu anak panah dari sengatan Nerzilla. Dengan skillnya yang sangat hebat, dia berhasil mengenai mata Diablos. Tapi karena racun yang efeknya tidak langsung, si pemburu harus terpental oleh ekor Diablos. Diablos yang akan membunuh si pemburu digagalkan oleh Kapten Artemis dengan memakai minigunnya yang masih berisi peluru. Diablos yang bersiap menyerang tiba-tiba teler karena oplos racun Nerzilla yang ditembakkan ke matanya. Oplos racun. Saat Diablos kembali tersadar, Kapten Artemis pun mengambil RPG-nya dan menembak Diablos. Tapi ya namanya juga monster, Godzilla juga nggak nerak ditembak sama tank, apalagi ini cuman RPG ecek-ecek. Karena serangannya yang tidak berefek, Diablos pun menyeruduk mobil yang di dalamnya berisi Kapten Artemis. Ketika Kapten keluar dari mobil dan Diablos pun semakin mendekat, ternyata si pemburu sudah menaiki tubuh Diablos dan menancapkan pedangnya tepat di kepala Diablos. Namun Diablos yang terus menggerakkan kepalanya, si pemburu pun terpental dan jatuh pingsan di saat itu juga. Kini tersisa Kapten Artemis seorang untuk melawan Diablos. Kapten Artemis yang memiliki senjata seperti 3D manuver di Attack on Titan menembakkan jangkarnya dan menaiki tubuh Diablos untuk menancapkan pedang si pemburu lebih dalam. Dan ketika berhasil, Kapten akhirnya membunuh Diablos. Pasti ini Artemis Ackerman. Kapten Artemis pun langsung pergi mengecek si pemburu. Untungnya dia masih selamat dan Kapten Artemis pun mengumpulkan barang-barang kemiliterannya dan membawa kulit Diablos. Lalu membawa si pemburu ke arah menara yang sangat tinggi. Di tengah jalan karena badai pasir yang sangat lebat, akhirnya Kapten membuat tenda militer dan motor. Di tengah jalan karena badai pasir yang sangat lebat, akhirnya Kapten membuat tenda militer dan menunggu badai berhenti. Saat di tenda, kondisi si pemburu semakin memburuk dan Kapten Artemis menancapkan seperti alat infusan lah kalau kata saya mah. Lalu setelah melalui malam yang panjang, akhirnya Kapten menggali pasir dan membersihkan pasir dari tenda militer. Di saat yang sama, si pemburu terbangun dari pingsannya dan mencabut alat infus dan membawa pedangnya dan pergi menuju tower yang sangat tinggi. Kapten pun mengikuti si pemburu. Di perjalanan, langkah mereka terhenti dikarenakan mereka melihat hutan yang sangat lebat. Dan kita tahu ketika Kapten Artemis memanjat ke puncak tebing, ketika di pertengahan film tidak ada satupun pohon di sana, melainkan hanya hamparan pasir yang tidak berujung. Tapi ya, mereka tidak memikirkan apapun karena tujuan mereka hanya menuju menara yang sangat tinggi tersebut. Di dalam hutan itu terdapat banyak sekali tumbuhan dan hewan. Tentunya juga sumber air yang berlimpah. Ketika Kapten menanyai si pemburu apakah boleh minum air dari sungai tersebut, si pemburu menjawab. Dan tiba-tiba di prank. Mereka berdua yang tentunya sangat kelelahan akhirnya beristirahat di hutan sambil memakan daging guling dinosaurus. Edan. Di saat hari menjelang malam, tiba-tiba ada makhluk yang besar dan juga terbang di atas mereka berdua. Ketika makhluk tersebut menyemburkan api, si pemburu menyebutkan Rathalos. Karena Rathalos yang menyemburkan api yang berarti dia membakar sisi hutan dan menyebabkan hewan-hewan di sana kabur secara kalang kabut. Akibatnya banyak sekali hewan-hewan di sana yang kabur secara acak. Si pemburu dan Kapten Artemis pun terpisah. Di saat itu juga datanglah seorang kakek-kakek di mana dia langsung mengeluarkan ultinya. Si pemburu yang terpisah karena berlari menjauh dari hewan-hewan akhirnya menemui akhirnya di mana tempat yang ia injak saat ini merupakan ujung tebing. Akan tetapi datanglah seseorang membantunya dan scene SpongeBob berlari di atas cacing besar Alaska pun terulang.
Namun tibalah dua orang lainnya yang menyelamatkan si pemburu dan wanita tadi. Kembali ke Kapten Artemis dan juga kakek tua tadi, mereka berdua terus-menerus menjauhkan hewan-hewan menggunakan api. Dan di saat mereka berdua berhenti, Kapten Artemis pun berterima kasih. Dan tiba-tiba, Thank you. Don't thank me yet. ya, dia dibogem dan tidak sadarkan diri. Di saat Kapten terbangun, dia sudah diikat dan dipenjara di suatu tempat dan ditonton oleh orang-orang. Namun datanglah si pemburu dan menyuruh orang-orang di sana untuk pergi. Tapi bukannya berbicara sesuatu kepada Kapten, si pemburu hanya melihatnya saja dan juga ikut pergi ke atas. Dan ternyata tempat ini merupakan kapal yang di awal film kita lihat, dan si kakek tua tadi merupakan si The Admiral. Menyadari situasi yang sepi, Kapten Artemis pun melihat ke bawah dan berencana melarikan diri. Kapten pun mengangkat bangku dan mencoba membuka gembok yang mengarah ke bawah. Dan di saat gembok sudah terbuka, Kapten melompat ke sana dan melihat bahwa tempat tersebut merupakan dapur. Dan tiba-tiba, gila, sekarang tikus yang ada di Ratatouille udah ada lawannya. Kucing bisa memasak. Karena si kucing yang berisik, si pemburu pun datang ke bawah dan menyuruh Kapten mengikutinya. Saat di atas, The Admiral meminta maaf kepada Kapten karena sudah mengurung dan memborgolnya. You weren't the first to cross over from your world. Dan alasan The Admiral bisa berbahasa Inggris, dia berkata bahwa Kapten Artemis bukanlah orang yang pertama datang ke dunia ini. Dulu sekali pernah ada orang yang terpental ke dunia ini dan The Admiral mempelajari bahasanya. Di saat yang sama, Kapten Artemis menanyakan apa yang terjadi kepada dirinya dan bagaimana caranya dia bisa berada di sini. The Admiral pun membuka buku dan menjawab pertanyaannya, bahwa ini merupakan ulah dari menara tinggi tersebut. Menara yang dibuat oleh peradaban kuno, sangat canggih dan juga berbahaya. The Admiral yang saya sebutkan dari awal sedang melakukan penyelidikan terhadap menara tersebut, menyebutkan bahwa bangsa kuno yang membuat menara tersebut telah musnah dengan teknologinya sendiri. Istilahnya senjata makan tuan. Di saat itu juga The Admiral mengajak Kapten Artemis untuk berangkat menuju menara tersebut. Perhaps we can help you get home. Dan di saat fajar tiba, orang-orang yang terpilih meninggalkan kapal untuk menuju ke menara dan perjalanan mereka pun dimulai. Di saat mereka sudah berhasil mencapai ke atas, hari pun mulai malam. Dan The Admiral pun menjelaskan bahwa portal untuk menuju ke bumi sedang aktif namun tidak stabil. Karena tempat ini dijaga oleh Rathalos, The Admiral menyuruh mereka semua untuk berpencar dan mengingatkan bahwa Rathalos lemah di saat belum mengeluarkan api. Di saat Rathalos muncul, semua orang bersiaga dan tiba-tiba dua orang terbunuh akibat semburan Jigong Rathalos. Kapten Artemis dan si pemburu yang lokasinya diketahui oleh Rathalos didatangi olehnya dan ketika ingin menyemburkan api, The Admiral dengan epicnya mengatakan dan mengulti Rathalos dengan senjatanya. Tidak tinggal diam, Rathalos pun membalas serangan The Admiral dan perbaku hantaman pun dimulai. Di tengah baku hantam, ternyata portal menuju bumi terbuka, dan semua orang pun dengan gagah berani melawan Rathalos. Bahkan Kapten Artemis sampai menusukkan pedangnya ke dalam mulut Rathalos. Karena situasi Kapten yang sangat terpojok, akhirnya dia melompat dan memasuki portal untuk ke bumi. Di saat membuka mata, Kapten melihat helikopter dan militer Amerika yang sedang mengepung tempat tersebut. Namun di saat helikopter mengudara, terjadi badai yang sangat besar dan tiba-tiba, ya, Rathalos berhasil memasuki portal dan berada di bumi. Pasukan Amerika yang kebingungan langsung menembak Rathalos dengan senjata mereka. Tapi bukannya Rathalos yang mati, malah pasukan Amerika yang menjadi korban serangan Jigong Rathalos. Kapten Artemis yang masih selamat dari helikopter yang terjatuh menyaksikan Rathalos meluluhlantahkan pasukan Amerika. Bahkan tank Abrams saja menjadi cupu saat berhadapan dengan Rathalos. Jet dengan kecepatan super pun tidak luput menjadi korban Rathalos. Di helikopter itu Kapten mencari senjata. Bukannya senjata api yang dia bawa, tapi dia malah membawa peluru suar. Dan di saat Kapten keluar, tiba-tiba Rathalos mendarat dan mengaung dengan epicnya. Dan di saat itu juga Kapten Artemis berlari menuju Rathalos dan mengajaknya untuk sparring. Di saat Kapten berhasil memotong sayap Rathalos, dia sesegera membakar peluru suar dan menembakkannya ke mulut Rathalos. Tapi bukannya mati di ledakan tersebut, Rathalos masih bisa bangkit dan memojokkan Kapten. Namun
Tidak disangka-sangka ternyata si pemburu berhasil melompat ke bumi dan menembakkan panah bomnya kepada Rathalos dan berhasil membunuhnya untuk terakhir kali. Namun yang melintasi portal bukan hanya si pemburu, dan Admiral juga ikut dalam hal ini dan menjelaskan bahwa dia akan membantu dan tidak akan membiarkan makhluk dari dunianya menyerang bumi. Dan tiba-tiba datanglah badai portal lagi dan membawa monster yang lebih jahat daripada Rathalos. Dan mereka bertiga bersiap dan menyerang monster tersebut dan film pun tamat. Wait, tapi masih ada after credit scene di mana memperlihatkan anggota dari The Admiral yang melawan monster serupa dan kucing yang dijadikan thumbnail oleh Bang YND dan memperlihatkan orang misterius yang memakai tudung. Siapakah orang ini? Saya juga nggak tahu lah. Dan film pun benar-benar tamat. Ending yang sangat menggantungkan. Aduh, ternyata filmnya gantung. Tapi nggak apa-apa lah, semoga lanjutannya cepat keluar. Untuk filmnya sendiri buat saya cukup menghilangkan rasa gabut, apalagi pas scene monster-monsternya. Tapi jika kalian punya komentar lain bisa disebutin di bawah, kita saling tukar informasi dan buat komunitas yang baik. Oke, jadi begitu saja buat kicauan hari ini. Semoga kalian terhibur. Untuk mengganti biaya saya ngedubbing dan juga ngedit, silahkan jangan di skip iklannya karena akhirnya saya sudah mendapatkan AdSense. Sombong. Enggak. Ini juga berkat kalian kok. Terima kasih banyak buat para penonton sekalian. Karena jika kalian gak subscribe dan menonton, pastinya saya tidak akan mendapatkan AdSense. Jadi terima kasih banyak ya. Semoga kalian tetap stay bersama saya walaupun jarang upload. Tapi sekarang mah bakalan sering upload sih. Lagian juga udah bercuan ya kan. Jadi sayang kalau jarang upload, jadi nggak jadi cair kan. Oke lah, I am Recapers Film. Pamit and stay healthy people. Bye-bye.